warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah dari TK Masjid Dalam Menyededi, peserta Lomba Mendongeng Islami dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah yang diselenggarakan oleh PAC Muslimat NU Kecamatan Majenari. Saya akan bercerita tentang Nabi Sulaiman. Dalam kitab Al-Majalis As-Saniyah karya Syekh Ahmad bin Syekh Hijazi Al-Fushri diceritakan, pada suatu hari Nabi Sulaiman mengadakan jamuan makan untuk masyarakat di sekitarnya. Nabi Sulaiman mengundang fakir miskin, anak yatim, dan seluruh masyarakat di wilayah kerajaan Nabi Sulaiman. Pada saat itu, semua tamu sedang menikmati hidangannya. Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang mendekati Nabi Sulaiman. Laki-laki itu seperti ketakutan, langsung menghadap Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, tolong saya Nabi Sulaiman, tolong saya. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, ada apa wahai Ahmad? Kenapa kamu seperti begitu ketakutan? Iya betul Nabi Sulaiman, saya sangat takut sekali. Di sebelah sana ada seorang laki-laki sedang memperhatikan saya. Laki-laki itu seperti menerkam saya. Kemudian Nabi Sulaiman melihat ke arah pojok. Kemudian Nabi Sulaiman mengangkat. Kemudian bertanya sama laki-laki yang datang menemuinya, wahai Ahmad, kamu tahu kamu bisa melihat laki-laki yang ada di sana? Iya, bisa melihat saya Nabi Sulaiman. Laki-laki itu seperti menerkam saya. Kemudian Nabi Sulaiman berkata lagi sama Ahmad, wahai Ahmad, laki-laki yang ada di sana adalah malaikat maut, malaikat Israel mencabutnya. Nabi Sulaiman, tolong saya, tolong saya, tolong saya. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, apa yang bisa saya bantu wahai Ahmad? Tolong saya Nabi Sulaiman, tolong saya antarkan saya ke negara Hindia, supaya laki-laki yang di pojok sana, malaikat mau tidak mencabut nyawa saya. Saya sangat takut Nabi Sulaiman. Siapa tahu dengan saya ke negara Hindia, laki-laki tersebut tidak akan mencabut nyawa saya karena kehilangan jejaknya. Kemudian Nabi Sulaiman berkatalah kepada angin, memerintahkan angin supaya mengantar Ahmad ke negeri Hindia. Karena Nabi Sulaiman itu pandai berbicara sama hewan, sama angin. Ya. Kemudian Nabi Sulaiman berkata sama angin, wahai angin, antarkan Ahmad ke negeri Hindia. Kemudian angin pun mengantarkan Ahmad ke negara Hindia. Saat itulah Ahmad sampai ke ujung Hindia. Kemudian pada saat itu kembalilah laki-laki yang ada di pojok sebelah sana menghadap Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai malaikat Israel, wahai malaikat Israel, kenapa aku tadi terus memperhatikan dan menatap laki-laki yang ada di sini? Laki-laki tamu saya. Maaf Nabi Sulaiman, saya juga heran. Saya itu
diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut nyawa Ahmad. Akan tetapi saya heran, wahai Nabi Sulaiman, Allah memerintahkan saya untuk mencabut nyawa si Ahmad di negara Hindia. Akan tetapi kenapa Ahmad tadi masih di sini, sedangkan negara Hindia itu jauh sekali dari sini? Akhirnya tiba-tiba ada angin menghantarkan si Ahmad tersebut ke negara Hindia. Saat itulah saya minta izin Allah untuk mencabut nyawa Ahmad di negara ini. Jadi begitu, wahai malaikat Israil, kata Nabi Sulaiman. Ya sudah, terima kasih. Oke, terima kasih. Kisah ini mempunyai pesan moral supaya kita sebagai manusia senantiasa berbuat baik kapanpun, dimanapun berada, supaya akhir hayat kita senantiasa husnul khatimah, dan dimanapun kita berada Allah senantiasa memperhatikan kita. Maka dari itu, berbuatlah jujur, berbuatlah baik dimanapun berada, karena Allah senantiasa tahu akan perbuatan kita. Semoga kita dalam keadaan husnul khatimah pada saat dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian kisah Nabi Sulaiman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.